Yakin Lestari udah tidur? Tadi sih di kamar udah tidur, udah pulas kok kayaknya. Aman gak nih? Aman, aman cantik. Ih, kamu seneng deh aku akhirnya bisa berduaan sama kamu. Malam ini aku milikmu sayang. Apaan sih kamu? Hah? Itu ibu sama Mas Riko. Ngapain mereka ya? Ibu sama Mas Riko masuk ke kamar. Ngapain mereka? Enggak mungkin. Ibu sama Mas Riko macem-macem di belakang aku. Enggak mungkin. Mereka berdua kan sayang sama aku. Mas, udah jam berapa ini? Nanti kamu telat ke bengkel loh. Iya dek, apa aku izin aja ya ngambil libur dulu sehari aja buat nemenin kamu di rumah. Kasihan kamu sendirian harus ngurus anak kita juga. Gak usah mas, aku nggak apa-apa. Lagi juga anak kita masih bayi, masih belum bisa apa-apa. Jadi aku nggak terlalu capek. Iya sih, kalau kamu butuh apa-apa telepon aku aja ya. Nanti aku langsung pulang kok. Ingat kata dokter, kamu nggak boleh capek-capek. Iya mas, aku nggak bakal capek-capek kok. Kalau aku minta kamu izin mulu, nanti kamu malah dipecat mas. Cuma gara-gara aku. Kamu nggak boleh ngerasa kalau kamu beban buat aku dek. Yang penting kamu sembuh dulu aja. Jangan takut dipecat atau gimana. Namanya rezeki mah nggak bakal kemana dek. Iya mas, aku tahu. Tapi aku cuma mau ngehindari hal-hal itu terjadi mas. Iya dek, aku paham. Ya udah, mudah-mudahan bos aku ngerti ya tentang keadaan kamu kayak gimana. Jadi bisa ngertiin kalau aku sering izin. Iya mas, amin. Ya udah, aku berangkat dulu ya dek. Iya mas, hati-hati. Nanti kamu langsung pulang kan? Iya dek, aku langsung pulang kok. Ya udah mas. Lestari, dek, sini keluar dulu. Aku beliin martabak manis nih buat kamu. Lestari, mana sih nggak keluar-keluar? Iya mas, ada apa? Tuh, aku beliin kamu martabak kesukaan kamu. Ih, makasih banyak ya mas. Kamu seharian ngapain dek? Aku seharian di kamar aja mas sama si Dede. Kamu lagi ngerasain sakit ya? Kok muka kamu pucat banget? Iya mas, aku seharian ini lemes banget, nggak tahu kenapa. Aduh gimana ya? Aku nggak bisa jagain kamu tiap hari. Apa panggil ibu kamu aja ya buat temenin kamu di sini? Kenapa ibu aku mas? Kan ibu kamu mah sendiri. Kalau ibu aku masih ada bapak yang dia urus. Jadi nanti fokusnya kebagi dua. Kalau ibu kamu kan enggak bisa fokus jagain kamu. Oh ya udah mas, kalau emang gitu mah. Mau siapa yang bilang ke ibu kamu? Aku atau kamu? Aku aja nanti mas yang bilang sama ibu. Kamu nggak usah kesana. Telepon aja ibumu. Gak sopan mas kalau lewat telepon. Ibumu juga pasti ngertiin deh kondisi kamu. Kampung ibumu tuh lumayan jauh loh. Capek di perjalanan dek. Iya mas, nanti aku telepon ibu ya. Ya udah, itu martabaknya kamu makan dulu. Habis itu kamu istirahat ya. Makasih ya mas udah inget aku. Iya sama-sama dek. Aku mau mandi dulu ya. Iya mas. Aku ngomong sekarang aja kali ya sama ibu, biar aku cepet-cepet ada temennya juga. Ya udah deh, aku telepon ibu sekarang. Halo ibu. Halo Lestari, ada apa? Ibu, Lestari lagi sakit bu. Ya ampun, sakit apa nak? Semenjak melahirkan bu, Lestari kena penyakit autoimun. Kok kamu gak ngasih tahu ibu? Aku pikir gak bakal ngaruh ke aktivitas aku sehari-hari bu. Ternyata ngaruh banget bu. Ngaruh kenapa Lestari? Aku udah gak bisa capek bu. Kalau kecapean dikit aku suka pingsan. Sampai segitunya Lestari? Iya bu, rencananya Lestari mau minta ibu buat nemenin Lestari di rumah bu. Boleh banget Lestari, ibu juga kan belum sempat lihat anak sama cucu ibu setelah melahirkan. Hehe, iya bu, mau kapan kesininya bu? Menurut kamu, ibu lebih baik kesana kapan ya? Lebih cepat lebih baik sih bu. Ya udah kalau gitu besok aja ibu kesana ya, nggak apa-apa? Iya bu, nggak apa-apa banget. Hehehe. Ya udah kalau gitu bu, udah dulu ya. Besok ibu hati-hati ya. Iya Lestari. Ibu dek. Iya mas. Apa kata ibu? Ibu mau mas, langsung mau. Alhamdulillah. Jadi sekarang aku kalau kerja bisa tenang, ninggalin kamu sendiri sama anak kita. Hehe, iya mas, makasih ya udah izinin ibu aku buat tinggal di sini. Sama-sama ya dek. Lagi juga kamu pasti lebih nyaman kalau sama ibu kamu dibanding sama ibu aku. Kamu pasti sungkan minta tolong sama ibu aku. Iya mas, bener, makasih banget udah ngertiin aku. Aku mau main sama si dede dulu ya. Iya mas. Anak ayah. Kok masih kecil aja sih? Ya namanya juga baru berapa minggu di dunia mas. Rendam minyak tanah bu biar gede dikit. Sembarangan, dikira anak kita bola bekel kali. Maaf ya Riko, Lestari, ibu cuma masak ini aja. Ibu kenapa harus minta maaf bu? Bahan-bahan sudah habis ya bu? Iya Lestari, belum ada bahan-bahan yang bisa dimasak lagi. Emang ya mertuaku ini paling the best deh. Udah pinter masak, badannya bagus, seger banget kalau dilihat. Ya udah kalau gitu bu, nanti Lestari ke pasar ya bu, beli bahan-bahan buat masak.
Jangan, nanti kamu kecapean lagi. Iya Lestari, jangan. Kamu kecapean bisa pingsan lagi nanti. Terus gimana? Masa aku nyuruh ibu buat ke pasar? Gak sopan dong aku. Iya nggak apa-apa Lestari, kan namanya juga kamu lagi sakit, nggak bisa capek. Udah, nggak apa-apa. Kalau enggak, besok ibu sama aku ke pasarnya. Kalian aku berangkat kerja aja. Nah, iya tuh, boleh Riko. Ya udah kalau gitu aku jadi di rumah aja. Iya Lestari, udah kamu di rumah aja ya. Makasih ya, Bu, Mas. Iya sama-sama, udah makan dulu, habis itu istirahat ya. Iya. Aku masak bayam aja deh, biar Lestari ada nutrisi yang masuk. Loh, ibu udah beli sayuran? Iya udah Riko, tadi ada tukang sayur yang lewat. Oh iya, kalau pagi emang ada yang lewat bu. Tapi Riko jarang bangun kalau jam segitu. Iya, nggak apa-apa Riko. Ibu kok makin tua makin kelihatan segar sih, makin kelihatan sehat gitu. Ah, masa sih Riko? Iya bu, dibanding sama Lestari, ibu kelihatan lebih segar. Ada-ada aja kamu nih Riko. Ibu sama Lestari aja beda jauh. Mana mungkin bisa kelihatan lebih seger ibu. Iya bisa aja bu, apa karena Lestari lagi sakit ya? Jadinya aku kalau ngeliat Lestari tuh bawaannya lemes aja. Iya mungkin Riko. Riko kayaknya mulai tertarik sama ibu deh. Hah? Sejak kapan Riko? Semenjak ibu ada di sini. Sebenarnya ibu juga tertarik sama kamu. Sama seperti kamu melihat ibu. Ibu juga ngelihat badan kamu segar, bugar, bikin ibu. Berarti kita punya pemikiran yang sama ya bu? Iya Riko, kapan-kapan bisalah kita test drive. Iya bisa dong bu, itu harus. Hehehe. Oke deh. Ya udah, Riko berangkat dulu ya bu. Iya Riko, hati-hati ya. Udah lama aku gak disayang semenjak suamiku meninggal. Sekarang malah dapat berondong. Makasih ya Allah, kau telah hadirkan sosok suami yang baik hati, yang mengerti keadaan istrinya, bukannya nuntut banyak, malah Mas Riko ngasih aku kenyamanan di rumah ini. Kenapa kamu gak tiduran? Loh Mas, kamu udah pulang? Biasanya nanti jam 9-an Mas. Iya, bengkel tutup lebih cepet. Tumben Mas. Gak tahu aku juga, pelanggan lagi dikit yang datang ke bengkel. Oh gitu Mas. Loh, ibu kok masuk nggak ketuk pintu dulu Bu? Oh, ibu salah ya? Maaf ya, ibu cuma mau lihat cucu ibu aja kok. Ya ampun, ibu. Iya Lestari tahu Bu, tapi lain kali diketuk dulu ya Bu. Iya Lestari, kamu bawel banget sih. Kamu apa-apaan sih dek? Masa kamu ngomong gitu ke ibu? Kenapa Mas? Aku bener loh. Kalau kita lagi ngapa-ngapain gimana Mas? Ya enggak lah, kamu kok jadi gak sopan gitu sama ibu? Udah Lestari, Riko, ibu minta maaf ya udah masuk ke kamar kamu tanpa ketuk dulu. Ya udah bu, gak apa-apa kok. Ayo kita makan malam dulu, ibu udah masak sayur bayam buat kamu Lestari. Iya bu. Minta maaf sama ibu, aku gak mau tahu. Kok ibu dari tadi diem aja ya? Apa karena tadi aku tegur ibu? Apa aku minta maaf aja ya? Aku juga tadi ngerasa bersalah sama ibu. Lestari, bukannya ada yang mau kamu omongin sama ibu kamu ya? Bu, aku minta maaf soal tadi ya Bu. Tadi udah sedikit ngebentak ibu. Aku cuma kaget aja ibu tiba-tiba masuk kayak tadi. Iya Lestari, ibu juga minta maaf ya sama kamu. Udah main masuk kamar kamu gitu aja. Iya Bu. Kok kamu lemas banget gitu Lestari? Udah mulai gak enak badan lagi ya? Iya nih Mas, aku juga nggak tahu kenapa dari tadi siang. Ya udah kamu habisin cepet makannya. Terus habis itu kamu istirahat ya. Aku istirahat sekarang aja ya Mas. Aku juga nggak nafsu makan. Kenapa Lestari? Lauknya nggak enak ya? Enak kok Bu, akunya aja lagi nggak pengen makan. Ya udah Gih, dengerin apa kata suami kamu. Kamu istirahat aja ya. Iya Bu, ya udah Mas Riko, Ibu Lestari duluan ya ke kamar mau istirahat dulu. Iya Lestari. Nanti kalau udah selesai makan, aku nyusul ya Lestari. Iya Mas. Kamu marah ya sama aku? Gak kok. Iya, kamu marah ya sama aku. Aku tuh pengen berduaan sama kamu, pengen manja-manjaan sama kamu. Tapi kok kamu gak peka banget sih? Iya maaf, kan masih ada Lestari. Ih, ya dia mah kan ada terus. Gak pernah kemana-mana juga anaknya. Apa mau pergi ke hotel? Duh, udah gak usah ah. Ada kamar kosong satu kok gak dimanfaatin sih? Iya juga sih, tapi kapan ada waktunya? Lestari kan gak pernah kemana-mana dia. Ya udah, pas dia tidur aja. Dia kan selalu di kamar, gak pernah keluar juga. Nah boleh tuh. Ya udah nanti kita atur waktu berdua ya. Jangan sekarang, belum ada persiapan. Ih, mau nyiapin apa sih? Ya ada aja deh. Ya udah, aku mau ikut aja. Mbak Lestari, udah sehat Mbak? Belum Bu, ini mau nyari udara segar aja Bu. Oh, jangan kena debu dulu Mbak. Takutnya kenapa-napa. Hehe, di dalam rumah terus juga sumpek Bu. Udah berapa hari ini saya nggak keluar rumah. Iya sih Mbak. Lestari, kok kamu keluar rumah sih?
Iya Bu, nggak apa-apa, aku bete di dalam terus. Oh, ada ibunya Mbak Lestari ya? Iya Bu, saya baru datang beberapa hari yang lalu. Ya, syukurlah, berarti Mbak Lestari ada yang nemenin ya Bu. Kan Mas Rikonya sibuk kerja. Itu dia Bu, makanya saya kesini buat bantu-bantu di rumah juga. Lestari kan udah gak boleh benar-benar capek sama telat makan, jadinya harus ada yang kontrol. Iya sih Bu, saya juga sempat kepikiran sama Mbak Lestari. Udah beberapa hari ini dia gak keluar-keluar, ternyata ada ibunya. Tenang saya kalau gitu Bu. Iya, makasih banyak Bu udah khawatir sama anak saya. Ya namanya kita bertetangga Bu, jadi harus peduli satu sama lain. Iya sih Bu. Ya udah, saya sama Lestari mau masuk dulu ya Bu. Bu, Lestari baru keluar rumah, masa udah disuruh masuk duluan sih? Udah Mbak Lestari, dengerin apa kata ibunya aja. Takutnya pas lagi keluar gini imunnya malah lagi lemah. Iya Bu, makasih banyak ya Bu Dina. Ya udah Bu Dina, kamu masuk duluan ya. Iya Bu, semoga cepat sembuh ya Mbak Lestari. Ih, takut banget. Katanya tadi Mbak Lestari jarang keluar kamar. Takutnya kayak yang pernah viral itu, mertua adalah maut. Ih, amit-amit Mbak Lestari. Yakin Lestari udah tidur? Tadi sih di kamar udah tidur, udah pulas kok kayaknya. Aman gak nih? Aman cantik. Ih, kamu seneng deh aku akhirnya bisa berduaan sama kamu. Malam ini aku milikmu sayang. Apaan sih kamu? Hah? Itu Ibu sama Mas Riko. Ngapain mereka ya? Ibu sama Mas Riko masuk ke kamar. Ngapain mereka? Enggak mungkin. Ibu sama Mas Riko macem-macem di belakang aku. Enggak mungkin. Mereka berdua kan sayang sama aku. Jantung Lestari nyaris berhenti. Tangannya gemetar memegang gelas. Tubuhnya lunglai. Bukan karena sakit, tapi karena pengkhianatan malam itu. Ia tak tidur. Ia hanya duduk di kursi, menatap pintu kamar tamu yang tak pernah terbuka hingga fajar. Ini sudah pagi Bu. Mas, kalian masih di dalam kamar. Kalian ngapain? Ini aku hanya mimpi kan? Aku mimpi kan? Siapapun, tolong tampar aku. Ah, mantap juga emang kelompok ame-ame sama yang udah berpengalaman. Badannya masih segar, gak kayak Lestari, lemes mulu badannya. Aduh, Lestari lihat. Gimana ya perasaan Lestari? Bodoh banget sih aku. Gak mastiin dulu Lestari tidur apa enggak. Anak aku mana? Dibawa sama Lestari ya? Apa-apaan sih Lestari? Kemana kamu Lestari? Ada apa Riko? Lihat itu Bu, Lestari pergi. Lestari lihat kita tadi malam ya? Iya Bu, Lestari pergi sekarang bawa anak aku. Tenang Riko, kita pikirin baik-baik kemana perginya Lestari ya. Apa dia pulang ke kampung ya Bu? Iya, bisa jadi Riko. Yaudah, besok ibu susul dia ke sana ya. Riko ikut ya Bu? Gak usah udah Riko, biar ibu aja dulu yang nyamperin dia ya. Ibu coba buat bicara dulu ke Lestari. Kamu tunggu aja dulu di sini ya. Sampaiin permintaan maaf Riko ya Bu. Bilang sama Lestari kalau Riko nunggu di sini, nunggu Lestari pulang ke rumah bawa anak kita. Lestari, kamu di mana nak? Ibu bener-bener bersalah banget sama kamu nak. Ibu minta maaf ya nak. Lihat deh Pak, Bu Nur kayak nggak tahu malu ya datang lagi ke kampung ini. Iya, dia pikir kita semua nggak tahu kali ya sama apa yang telah ia buat ke anaknya sendiri. Nggak kasihan ya sama anaknya? Padahal keluarga yang dia punya cuma anaknya doang, tapi malah dijahatin. Bener-bener gak habis pikir ya. Dia tega banget ngelakuin itu sama anaknya. Niat buat ngerawat anaknya, malah suami anaknya juga dirawat. Hahaha. Padahal suami anaknya nggak sakit sama sekali ya. Udah sana Bu Nur, jangan pulang ke sini lagi. Bikin malu kampung kita aja deh. Kasihan Bu anaknya, dari kemarin murung terus tuh. Dia mana kepikiran ke situ. Wong berbuat sama suami anaknya juga tenang-tenang aja. Hahaha. Yang dia pikir cuma keenakan semata aja ya. Lestari, kamu nggak apa-apa nak? Kamu sehat-sehat aja kan? Di mana cucu ibu nak? Ibu mau lihat. Udah gak usah dimaafin Lestari. Ibu macam apa kayak gitu? Ibu gak tahu diri. Iya, jangan mau Lestari. Udah biarin aja ibu kamu suruh pergi dari kampung ini. Jangan Lestari, ibu cuma punya kamu aja. Ibu nggak punya keluarga lagi Lestari. Maafin ibu ya. Ibu benar-benar nyesel. Jangan dengerin apa kata mereka Lestari. Kamu juga cuma punya ibu. Kita perbaiki lagi semuanya ya nak. Kita rawat anak kamu baik-baik. Ternyata nyuruh ibu buat ke rumah Lestari adalah kesalahan terbesar dalam hidupku Bu. Ibu adalah orang terjahat yang pernah aku temui. Aku nggak akan maafin ibu sampai aku mati Bu. Silahkan ibu jalani hari-hari tanpa aku. Mulai sekarang aku nggak akan nganggep ibu sebagai orang tua aku lagi. Begitupun sebaliknya. Tolong ibu jangan pernah anggap aku anak lagi. Istighfar kamu Lestari. Apa yang udah kamu bilang tadi ke ibu?
Gak perlu aku ulangi lagi, Bu. Ibu paham kan maksudku apa? Ibu ngerti bahasa manusia kan? Lestari, suamimu juga menyesal. Dia minta maaf sama kamu. Dia minta kamu pulang ke rumah, Lestari. Ayo kita perbaiki semuanya. Lestari gak bisa maafin ibu. Ayo mulai sekarang kita hidup masing-masing, Bu. Jangan ngomong gitu, Lestari. Ibu ini orang tua kamu. Sampai kapanpun hubungan kamu sama ibu gak akan pernah berpisah. Bisa, Bu, ini semua kan ulahnya ibu. Apa yang ibu lakuin sama suami aku itu udah kelewatan, Bu. Iya, Lestari. Ibu minta maaf. Gak bisa, Bu. Haha, emang enak gak diterima lagi sama anaknya? Jangan sekali-kali main api deh. Tuh, Pak, makanya kalau nyari mantu, dilihat lagi bebet bibit bobotnya. Jangan cuma lihat anaknya aja gimana. Harus itu, Bu. Jangan sampai nasibnya kayak Lestari. Kasihan dia. Iya, Pak, semoga Lestari rezekinya dibukakan lebar sama yang maha kuasa ya, Pak. Biar bisa biayain anaknya. Kuman mah, pergi aja sana. Ada apa ya, Pak? Bapak manggil saya. Iya, Riko. Maksud dan tujuan saya manggil kamu karena ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Apa ya, Pak? Sebelumnya saya minta maaf. Hari ini adalah hari terakhir kamu bekerja. Loh, ada apa ya, Pak? Kenapa saya dipecat, Pak? Saat ini perusahaan terancam bangkrut, Riko. Dan bukan cuma kamu, Riko. Semua karyawan saya PHK. Saya harap kamu dapat mengerti kondisi perusahaan kita saat ini. Dan semoga kamu dapat pekerjaan yang lebih baik lagi, Riko. Tolong, Pak, jangan pecat saya. Saya nggak tahu harus bekerja di mana lagi. Tolong, Pak, usahakan dulu. Maaf, Riko. Saya sudah tidak bisa lagi. Silakan kamu meninggalkan ruangan ini ya. Baik, Pak, kalau memang sudah menjadi keputusan. Maafin saya ya, Riko. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Iya, Pak, saya pamit ya, Pak, kalau gitu. Iya, Riko. Alhamdulillah ya Allah, ternyata Engkau memberikan hamba kekuatan untuk menjalani ini semua. Engkau yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikanku rezeki yang berlimpah dan kemudahan untuk segala urusan hamba. Terima kasih ya Allah, telah Engkau tunjukkan segala hal yang tidak baik dari mantan suami hamba ya Allah. Hamba yakin bisa menghidupi anak hamba sejauh ini. Semoga seterusnya aku tetap bisa jadi ibu yang baik buat anakku nanti. Aku gak boleh kenapa-napa, aku harus kuat demi anakku. Anak mama udah selesai sekolah ya, Nak? Jajan dulu ya di sana, nanti ibu nyusul. Itu anak kita. Mau ngapain kamu? Aku nggak sengaja lewat sini, terus lihat kamu. Kamu ngapain bawa-bawa karung begitu? Aku dipecat dari bengkel. Aku nggak tahu harus kerja apa lagi. Jadi buat sementara aku jadi mulung dulu. Lestari, anak kita udah gede, cantik ya, kayak kamu. Iya, makasih. Jagain dia baik-baik ya, Lestari. Bilang sama dia kalau ayahnya ini sayang banget sama dia. Kalau kamu sayang dia, kamu gak bakal tega buat ngelakuin ini sama aku, Mas. Coba kamu bayangin, anak kita di posisi aku. Kamu sebagai orang tua terima gak? Enggak, Lestari. Gimana sakitnya kalau bapak aku masih hidup lihat ini semua? Udah gak bisa berkata-kata lagi. Aku masih kayak mimpi. Ini semua terjadi sama aku. Maafin aku, Lestari. Stop, Riko. Aku gak mau denger apa-apa lagi dari kamu. Maafin aku, Lestari. Aku sadar ini semua salah, dan aku bakal terima perlakuan kamu terhadap aku. Seseorang tidak menyadari saat-saat yang penting dalam hidupnya sampai semuanya terlambat. Agatha Christie.